Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 54 hingga 59. Saya akan membacakan 54 hingga ayatnya yang ke-56. Menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang menilai zaman ya, atau menilai sesuatu atau melihat fenomena, kita diberikan hikmat oleh Tuhan tentunya ya, untuk kita itu bisa mengartikan ya, atau menilai sesuatu sehingga kita bisa membaca tanda-tanda. Misalnya ya, ketika cuaca mulai mendung ya, kita akan berkata wah sebentar lagi akan hujan. Atau mungkin cuaca panas hari ini berarti kita akan panas begitu ya. Atau mungkin dalam tanda-tanda yang lain ya, melihat situasi fenomena alam, kita bisa membaca dan melihat bahwa akan terjadi sesuatu. Ya, ada banyak orang melihat hal-hal demikian ya. Misalnya para pelaut begitu ya, kalau pelaut itu biasanya dia tinggal lihat aja nih awannya, awan apa yang ada ya. Nah, nanti dari situ mereka bisa menganalisa perjalanan hari itu akan turun hujan atau tidak ya. Apakah akan terjadi badai atau tidak. Nah, ini contoh seorang pelaut misalnya. Dia bisa memprediksi ya berdasarkan ilmu pelayarannya, dan dia bisa ini begini ya, ini hari ini akan terjadi curah hujan ya. Hari ini akan terjadi angin dari barat kah, angin dari mana begitu ya. Atau misalnya dia bisa memprediksi bahwa hari ini akan terjadi badai. Nah, hal-hal demikian biasanya pelaut bisa pelajari ya, ada ilmu pelayarannya. Nah, atau fenomena yang lain misalnya ya, baik para pengusaha ya, para pedagang melihat perekonomian ya, sesuai dengan bidang tertentu biasanya ada hikmat kearifan tersendiri begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Apakah kita sebagai orang tua, apakah kita sebagai anak, apakah kita sebagai pendidik, apakah kita sebagai pekerja dan lain sebagainya, biasanya kita punya hikmat tertentu ya untuk membaca fenomena zaman atau fenomena keadaan. Nah, menariknya hal-hal demikian bisa kita baca, kita bisa mengerti, dan kita bisa prediksi, kita bisa persiapkan. Tetapi bagaimana kita melihat fenomena di dalam zaman ini? Fenomena kerohanian. Ya, apakah kita juga peka seperti kita melihat hal itu? Misalnya, kita sudah tidak lagi mulai bersaat teduh. Apakah kita cukup peka akan hal ini? Ketika kita sudah mulai tidak beribadah, ketika kita tidak lagi membaca firman Tuhan, ketika kita menemukan kasih sekarang itu mulai hambar, ya, sudah tidak ada lagi rasa misalnya, ya, sehingga kita mengalami tawar hati misalnya dalam pelayanan. Apakah kita juga peka akan hal-hal yang demikian? Dan bagaimana respon kita? Ya, apakah kita membiarkan kita yang sudah tawar hati ini mungkin dalam pelayanan, ya, dalam kehidupan berumah tangga? Apakah kita menyadari fenomena ini? Komunikasi yang sudah tidak lagi baik, ya.
Dulu masih ada waktu bersama, sekarang sudah tidak ada. Dulu masih punya waktu untuk bersaat teduh, ya Tuhan masih bisa mendengar kita pagi-pagi kita berdoa. Tuhan masih mendengar kita pagi-pagi kita baca firman-Nya, ya. Hari ini karena kesibukan, karena faktor banyak hal, kita mulai tinggalkan. Dan kita pahamkah akan fenomena ini? Perubahan-perubahan terjadi dalam hidup kita. Dulu kita bisa ibadah, ya. Sekarang kita sudah mulai nggak bisa ibadah. Pahamkah kita akan situasi itu? Dulu kita bisa melayani, ya, tanpa perhitungan. Hari-hari ini sudahkah kita melayani juga tanpa perhitungan atau sudah mulai hitung-hitung? Saudara, bagaimana kita melihat fenomena di dalam kerohanian? Semoga kita tidak hanya pandai, bijak dalam melihat fenomena alam, tetapi juga kita bisa melihat, bisa memahami fenomena pertumbuhan kerohanian kita. Apakah kita masih seperti bayi yang haus akan air susu yang murni, yang selalu rindu membaca, merenungkan firman Tuhan, hidup memberi diri untuk melayani, hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, melayani dengan hati? Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita akan hal-hal itu yang terjadi dalam hidup kita hari ini? Apakah kita masih seperti yang dulu di dalam melayani Tuhan? Atau kita hari ini melayani, ya, sudah mulai banyak perhitungan. Hitung-hitung semua sama Tuhan. Ya, berkat Tuhan juga begitu. Dihitung-hitung, ya, Tuhan berkati sekian, ya aku kasih sekian lah sama Tuhan. Saudara, hati-hati, ya. Tuhan memberikan kepekaan ini untuk mengingatkan kita bagaimana relasi kita dengan Dia. Bagaimana kehidupan kerohanian kita di dalam Dia. Sadarkah kita kalau hari ini kita ada sebagian di antara kita mungkin mulai menjauh dari Tuhan, mulai meninggalkan persekutuan, mulai meninggalkan ibadat. Ingat saudara, hari Tuhan sudah semakin dekat. Kalau kita tidak bisa membaca perubahan-perubahan kerohanian di dalam diri kita, semestinya kita mulai waspada. Coba perhatikan saat teduh kita dengan Tuhan. Waktu kita membaca firman-Nya, waktu kita merenungkannya, dan waktu kita melakukan firman Tuhan. Mari saudara, kita semakin giat lagi dalam pekerjaan Tuhan. Ingat, hari Tuhan sudah semakin dekat. Jangan semakin menjauh. Justru kita semestinya semakin dekat dan semakin mendekat kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh menolong, memampukan kita. Bukan hanya bisa membaca fenomena zaman ini, tetapi juga bisa membaca perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kerohanian kita. Syukur-syukur lebih baik. Dulu melayani dengan ala kadarnya, sekarang melayani dengan sukacita. Ya dulu kalau baca Alkitab kalau sempat, kalau sekarang kita sempatkan selalu untuk membaca Alkitab. Kita sempatkan untuk berdoa. Kita sempatkan untuk mendengar firman Tuhan. Bukan hanya sekedar sambil lalu. Ya, dulu perhitungan kalau mau pelayanan, untung ruginya, ya. Sekarang Tuhan percayakan pelayanan, kita kerjakan dengan sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara kita perhatikan, ya, di dalam kerohanian kita, bagaimana pertumbuhannya. Semakin baikkah, semakin terpurukkah, atau semakin seperti apa? Nah kiranya kita boleh mengevaluasi kerohanian kita masing-masing. Gak perlu bandingkan dengan orang lain, tapi kita bisa melihat diri kita sebelumnya dan hari ini. Semoga setiap kita mengalami pertumbuhan iman dan menjadi hidup lebih baik. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau boleh mengingatkan kami tentang perjalanan kerohanian kami. Kami bisa melihat fenomena alam ini dan mengartikannya. Tapi kami lupa tentang kehidupan kami yang seringkali kami abaikan. Ketika kami mulai jauh, ketika kami tidak lagi memprioritaskan Engkau di dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ingatkan kami. Berikan kami kegelisahan Tuhan. Berikan kami alarm ketika kami sudah tidak lagi hidup di dalam Engkau. Tolong kami Tuhan. Mampukan kami bisa menjalaninya. Dan kami rindu Tuhan Kau boleh tolong kami. Berkati setiap kami di dalam perjalanan iman.
dan kiranya Tuhan menopang kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.